Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sholat 5 waktu yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para umatnya merupakan pedoman hidup yang telah termaktub dalam Al-Quran. Sholat merupakan bentuk penghambaan kita kepada Yang Maha Kuasa. Bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh dengan ibadah kita, tetapi sebagai makhluk ciptaannya kita harus patuh terhadap ketentuan yang telah disyariatkan demi kebaikan manusia itu sendiri. Maka dari itu ada beberapa kebaikan yang akan diperoleh oleh umat Rasulullah SAW jika mampu menjaga sholat 5 waktu. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Ibnu Nasr dalam kitab Syarah Nasha'ihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 9 kemuliaan untuk orang yang menjaga sholat 5 waktu dan melakukannya secara kontinu. Yang pertama, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak ingin dicintai oleh penciptanya? Saat kita dicintai kekasih, senangnya tidak terbayang, apalagi jika dicintai oleh sang pemilik jagat raya ini. Yang kedua, dikaruniai badan yang sehat. Badan yang sehat merupakan dambaan bagi semua orang. Untuk apa harta melimpah jika badan tidak sehat, karena tidak ada nikmatnya sama sekali. Oleh karena itu, ada pepatah sehat itu mahal. Dalam anjuran sholat terdapat rahasia kesehatan yang sudah diteliti oleh banyak ilmuwan dan hasilnya memang mengejutkan. Dalam setiap gerakan sholat dapat memberikan efek kesehatan bagi tubuh kita. Yang ketiga, dijaga oleh malaikat dari mara bahaya. Selain 10 malaikat yang wajib kita ketahui, masih banyak malaikat lain. Bahkan beberapa di antaranya diberi tugas khusus. Salah satunya adalah malaikat penjaga manusia yang bernama malaikat Muakibat. Malaikat ini menjaga manusia dari mara bahaya yang datang. Yang keempat, mendapatkan keberkahan di rumahnya. Keluarga yang menjaga sholatnya pasti akan diberikan ketenangan dan keharmonisan di dalam rumah tangganya. Karena sholat merupakan perintahnya, pasti akan dibalas dengan kebaikan yang berlimpah olehnya. Yang kelima, ditampakkan tanda-tanda kesolehan di wajahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan orang soleh wajahnya enak dipandang dan dapat memberikan ketenangan di hati orang yang melihatnya. Yang keenam, hatinya dilembutkan agar mudah menerima nasihat. Hati yang lembut merupakan kunci keselamatan bagi hidup kita dan ketenangan hidup kita. Karenanya kita dapat menerima nasihat yang akan berguna bagi kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Yang ketujuh, ketika berjalan di jembatan Sirat seperti kilat yang menyambar. Beragam cara orang melewati jembatan tersebut, tergantung amal dan perbuatan yang telah dilakukan di dunia ini. Salah satu keutamaan yang dimiliki orang yang menjaga sholat 5 waktu adalah melewati jembatan ini secepat kilat. Yang kedelapan, diselamatkan dari siksa api neraka. Orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan balasan yang sangat abadi, yakni dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari siksa neraka jahanam. Yang terakhir, ditempatkan di surga bersama para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang taat, yaitu akan diganjar dengan kenikmatan yang tiada putusnya, yang tidak terbayang dari mata, telinga, dan hati manusia. Sahabat beriman, itulah 9 keutamaan menjaga sholat 5 waktu. Dari penjelasan di atas, sekiranya kita tergugah untuk selalu menjaga sholat 5 waktu dan selalu istiqomah menjalankannya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sholat adalah amalan yang paling utama untuk kita yang ingin mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak sedikit orang yang mengerjakan sholat namun tetap dimasukkan Allah ke api neraka. Dari itu, sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim untuk selalu mendirikan sholat. Namun di zaman sekarang, banyak orang yang mengaku Islam tetapi sering melupakan sholat. Bahkan dengan alasan yang remeh saja seseorang dengan mudahnya meninggalkan sholat. Inilah beberapa golongan orang yang rajin sholat tetapi masuk neraka. Yang pertama, sholat tetapi suka berdusta. Di zaman sekarang ini kadang kebohongan menjadi hal yang lumrah untuk mencapai apa yang diinginkan. Lihatlah, pemimpin kita demi kekuasaan kadang mengobrol janji dengan penuh kebohongan. Lihatlah para pengusaha yang kadang demi mengeruk keuntungan kebohongan pun tidak ragu untuk dilakukannya. Dan masih banyak lagi contoh real di dalam kehidupan kita. Sekecil apapun kebohongan dilarang dalam Islam. Jika ada seorang muslim yang rajin sholat tapi lisannya masih suka berbohong atau berdusta, maka sholat tersebut akan sia-sia, tidak dapat apa-apa. Karena dengan kebohongannya tersebut akan menghapus amalan-amalan yang telah dilakukannya. Dan apabila jika mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menjadi salah satu penghuni neraka di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Berbohong seperti kita ketahui merupakan salah satu ciri golongan orang munafik. Untuk itulah, sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim harus menjauhi segala bentuk kemunafikan. Dan jika kita selalu berdusta atau berbohong sekecil apapun, segeralah bertobat, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Yang kedua, salat tetapi minum minuman keras. Hal ini sering ditemui di masyarakat sekitar kita. Masyarakat yang tidak belajar Islam dan tidak mengerti agama dengan utuh. Banyak orang yang rajin sholat tetapi kadang masih suka minum minuman keras. Hal ini terjadi karena sholat dipandang hanya sebagai sebuah rutinitas turun-temurun saja. Sehingga yang seharusnya sholat dapat mencegah kemungkaran pada diri yang melaksanakannya tidak bisa menjaganya dari perbuatan dosa. Bagaimanapun miras atau minuman keras yang memabukkan dalam Islam sangat dilarang. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa minuman keras merupakan induk dari segala macam bentuk kejahatan. Bahkan Rasulullah SAW juga melarang kita hanya sekedar mendekati khamr, apalagi kalau meminumnya. Sedikit atau banyak, khamr adalah haram yang tidak akan mencium surga jika meminumnya. Jika Anda termasuk rajin sholat tetapi masih suka meminum minuman keras, maka segeralah bertobat dan jangan pernah untuk meminumnya lagi. Bagaimanapun balasan bagi peminum khamar adalah neraka, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Barang siapa minum khamar, pasti Allah memberi minum kepadanya dari air panas neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Bazzar. Yang ketiga, sholat tetapi melakukan kemusyrikan. Orang yang selalu sholat tetapi ia melakukan kemusyrikan seperti percaya dukun, sihir, atau tukang ramal merupakan golongan yang akan masuk neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga menjelaskan bahwa orang yang percaya kepada segala bentuk perdukunan maka sholatnya tersebut tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu kemusyrikannya juga termasuk dosa besar. Yang keempat, sholat tapi suka menggunjing dan menyebarkan aib orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka?" Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberikan makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kami kematian, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat." Quran Surat Al-Mudassir
42-48. Ayat di atas menjelaskan bahwa salah satu yang menyebabkan orang masuk neraka adalah karena suka membicarakan aib atau keburukan orang lain. Orang yang selalu melaksanakan sholat tetapi masih suka membicarakan kejelekan atau keburukan orang lain, maka di akhirat kelak dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang kelima, sholat tetapi mengabaikan anak yatim. Orang yang sholat tetapi mengabaikan anak yatim termasuk dalam golongan yang mendustakan agama. Hal ini sudah sangat jelas diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'un. Dalam surat Al-Ma'un salah satunya menerangkan kepada kita bahwa meskipun kita rajin sholat, tetapi kalau abai dan menyia-nyiakan anak yatim, maka kita termasuk golongan-golongan yang akan menjadi penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik.